Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan DPR RI yang menegaskan persoalan UMP harus dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya. Pemerintah perlu mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan sektor industri. Menanggapi usulan kalangan buruh terkait kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025, anggota DPR RI meminta pemerintah dan korporasi untuk perhatikan kemampuan daya beli dan biaya hidup masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Arya Bima, persoalan UMP harus dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya. Pemerintah perlu mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan sektor industri. Untuk itu, ia menyarankan tiap perusahaan dapat mendirikan koperasi sebagai badan yang dapat menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sebagai langkah korporasi yang solutif atas naiknya kebutuhan hidup pekerja. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan naiknya kebutuhan hidup, terutama kebutuhan bahan pokok. Bagaimana perusahaan harus mengkreasi tentang keberadaan koperasi di masing-masing perusahaan, yang mana koperasi itu bisa dijadikan badan usaha di perusahaan untuk ngurusi sembako misalnya. Jadi saya berharap ini menjadi satu persoalan nasional. Kenapa living cost atau biaya hidup di Cikarang semakin mahal, di pusat-pusat industri semakin mahal? Karena perusahaan menempatkan pada aspek buruh ini di bawah persoalan permodalan dan teknologi. Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi sebesar 20% pada tahun 2025 dengan alasan kenaikan harga barang jauh lebih tinggi dibandingkan upah minimal, sehingga masyarakat terus terbebani dan merosotnya daya beli. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Saadiah Uluputi mengatakan penambahan alat kelengkapan dewan di DPR RI merupakan tindak lanjut harmonisasi antara DPR RI dengan pemerintahan baru yang juga menambah jumlah kementerian. DPR RI secara resmi telah menetapkan jumlah alat kelengkapan dewan atau AKD periode 2024-2029 dalam rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Adapun salah satu AKD yang disetujui pembentukannya yaitu Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Anggota DPR RI Saadiah Uluputi mengatakan, penambahan AKD DPR RI merupakan tindak lanjut harmonisasi antara DPR dengan pemerintahan baru yang juga menambah jumlah kementerian. Salah satu AKD terbaru yakni Badan Aspirasi Masyarakat memiliki fungsi untuk menyampaikan hasil penelaahan suara rakyat kepada AKD terkait yang kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat pada sebuah pembentukan suatu kebijakan. Tentu menjadi fungsi dasar adalah sebagai aspirator gitu ya, penyambung lidah rakyat dengan keterwakilan DPR di sini. Masyarakat menaruh harapan sih sebenarnya kepada DPR untuk bisa menjembatani persoalan masyarakat yang ada di bawah, baik kemiskinan, pelayanan dasar, ya, pendidikan, kesehatan. Hadirnya DPR ini juga bisa membawa aspirasi masyarakat ke parlemen dan mencari solusi agar persoalan-persoalan masyarakat ini bisa terselesaikan. Lebih lanjut, komposisi keanggotaan dari Badan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 orang fraksi PDI Perjuangan, 3 orang fraksi Golkar, 3 orang fraksi Gerindra, 2 orang fraksi Nasdem, 2 orang fraksi PKB, 2 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PAN, dan 2 orang fraksi Demokrat. Dengan demikian, total anggota Badan Aspirasi Masyarakat akan sebanyak 19 orang. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel atau IDF melakukan penyerangan ke markas PBB pada 10 dan 11 Oktober lalu dan mengakibatkan sejumlah pasukan perdamaian PBB mengalami luka-luka. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, DPR RI menilai setiap serangan yang dilakukan dengan sengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi 1701. Oleh karena itu, DPR RI meminta PBB memberikan sanksi tegas terhadap IDF dan mengambil langkah cepat untuk mencegah lebih banyak korban. Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon melaporkan pasukan Israel atau IDF melakukan penyerangan ke markas PBB pada 10 dan 11 Oktober lalu dan mengakibatkan sejumlah pasukan perdamaian PBB mengalami luka-luka. Di antaranya 2 tentara dari Indonesia dan sejumlah personil dari Sri Lanka. Menanggapi berita tersebut, anggota DPR RI Obon Tabroni mengatakan, setiap serangan yang dilakukan dengan sengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi 1701. Oleh karena itu, Obon meminta PBB memberikan sanksi tegas terhadap IDF dan mengambil langkah cepat untuk mencegah lebih banyak korban. Ya, apapun tidak dibenarkan ketika sebuah negara, apalagi lembaga PBB yang harusnya dihormati, yang harusnya ditaati sampai dilakukan penyerangan gitu. Apapun motifnya atau bicara tentang sengaja atau tidak sengaja, ya harus jelas juga dalam hal ini PBB, kemudian negara-negara lain yang memberikan sanksi. Ya khusus untuk tentara kita, saya turut berduka cita. Kemudian jangan karena 2 orang korban kemudian kita patah semangat untuk itu. Ini kan bagian dari proses untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi. Lebih lanjut, Obon menjelaskan peperangan yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah sangat berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, Obon mendorong pemerintah terus menggali dan meningkatkan potensi dalam negeri agar kondisi global tidak berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara. Andini dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Neti Prasetyani menilai untuk mewujudkan visi misi Astacita pemerintahan baru diperlukan penyesuaian dengan penambahan AKD yang selaras dengan penambahan kementerian di kabinet. Dalam rapat paripurna Selasa lalu, DPR RI menetapkan penambahan 2 komisi dan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat pada alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029. Anggota DPR RI Neti Prasetyani menilai penambahan AKD tersebut sangat rasional untuk meningkatkan kinerja DPR RI. Menurut Neti, sekitar 80-93% masyarakat Indonesia menaruh harapan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Dilihat dari visi misi Astacita pemerintahan baru yang menitikberatkan pada penyiapan SDM dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Untuk mendorong keberhasilan visi misi tersebut, ia menilai perlu penyesuaian dengan penambahan AKD yang selaras dengan penambahan kementerian di kabinet. Ia berharap dengan adanya penambahan AKD dapat tercapai check and balances antara program-program Astacita dengan fungsi pengawasan DPR RI. Ya, saya pikir ini menjadi hal yang sangat rasional ya dilakukan. Kenapa? Karena fungsi-fungsi yang harus dijalankan DPR RI ini kan banyak ya. Ada fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Jadi kalau kemudian Presiden terpilih sudah menetapkan sekian ya kementerian, tentu untuk mengefektifkan fungsi pengawasan kita juga harus memperbanyak alat kelengkapan Dewan, khususnya memperbanyak jumlah komisi. Neti menambahkan salah satu program yang akan dikawal DPR RI adalah program makanan bergizi bagi anak sekolah. Ia berharap program tersebut dapat mendongkrak kualitas SDM serta berdampak pada meningkatnya produktivitas petani dan nelayan. Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Biro Pemberitaan Parlemen menerima kunjungan Humas DPRD Jawa Barat guna berbagi pengetahuan terkait pengelolaan publikasi media di Setjen DPR RI yang dinilai efektif dan mampu menjangkau audiens secara masif. Biro Pemberitaan Parlemen menerima kunjungan jajaran Humas DPRD Jawa Barat dalam rangka sharing knowledge terkait pengelolaan publikasi media di Setjen DPR RI yang dinilai efektif dan mampu menjangkau audiens secara masif. Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyampaikan beberapa aspek pengelolaan media yang baik dan tepat. Salah satu diantaranya adalah mekanisme alur berita tersampaikan pada masyarakat, baik dari kanal TV, media sosial, maupun media cetak. Mereka datang ke Biro Pemberitaan Parlemen mencari tahu bagaimana sistem mekanisme pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dalam rangka membantu DPR RI untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentu ada banyak kesamaan sebenarnya ketika mengelola media di DPR RI dan DPRD. Ya, karena tentu yang dilayani adalah masyarakat ya, dan juga teman-teman jurnalis. Fahmi Naufal selaku perwakilan DPRD Jawa Barat yang hadir mengatakan, pertemuan ini menjadi masukan penting bagi jajaran Humas DPRD Jawa Barat agar mampu mengelola media DPRD Jawa Barat dengan lebih baik dan kreatif. Ya intinya tadi yang jadi entry point itu terkait analisis media. Terus terkait konten-konten yang memang konten di kita bisa dikatakan normatif ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita diskusi kita bisa mengaplikasikan terutama menggait influencer dan lain-lain. Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, transisi pemerintahan yang berjalan cukup baik dinilai mampu membawa stabilitas ekonomi yang kini sedang dihadapkan pada krisis global. Komitmen peningkatan pengawasan dari DPR RI diperlukan sebagai modal pemerintahan ke depan untuk mengawal dan mewujudkan visi dan misi Prabowo Gibran yang tertuang dalam Astacita. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together.
get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, salah satu poin dalam Asta Cita untuk menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Dan DPR RI mendesak dalam implementasinya pemerintah harus tetap memperhatikan keseimbangan anggaran agar tidak mengganggu kapasitas fiskal negara. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pemerintahan baru Prabowo Gibran mengusung visi besar bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. 8 misi atau Asta Cita berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik dan birokrasi, serta toleransi antar umat beragama. Untuk itu, perlu pengawasan ketat dari seluruh pihak, termasuk DPR RI. Transisi pemerintahan yang berjalan cukup baik dinilai mampu membawa stabilitas ekonomi yang kini sedang dihadapkan pada krisis global, sehingga komitmen peningkatan pengawasan dari DPR RI diperlukan sebagai modal pemerintahan ke depan untuk mengawal dan mewujudkan visi dan misi Prabowo Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Itu menjadi modal yang sangat kuat bagaimana pemerintahan ke depan berjalan dengan stabil. Jadi komitmen yang kuat itu sangat luar biasa. Jadi ada kesadaran kolektif terhadap situasi yang ada, dan sekarang tinggal bagaimana benar-benar menempatkan skala prioritasnya. Dari Asta Cita itu mana yang paling prioritas? Yang pertama adalah bagaimana lapangan pekerjaan itu tentu harus berbasis sekarang dengan dibukanya 1 juta beras, 1 juta tebu itu menjadi sebuah hal yang paling spektakuler. Itu langkah yang luar biasa. Yang kedua sebenarnya mengintegrasikan antara agraris dengan hilirisasi itu dengan maritim. Itu 2 kaki kita yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kita negara agraris sekaligus negara maritim. Fokus DPR dalam hal ini adalah mendukung kebijakan-kebijakan itu untuk melakukan pengawasannya. Political will yang kuat dari pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang terpilih ini, itu peran DPR adalah masuk ke dalam aktor-aktor yang mengeksekusi ini. Kita tahu cita-citanya bagus, kita tahu programnya top markotop. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini. Salah satu poin dalam Asta Cita menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. DPR RI menyoroti program unggulan pemerintah Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis. Program ini sudah diuji coba sejak akhir Februari 2024 dengan menargetkan siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. DPR RI mendesak dalam implementasinya, pemerintah harus tetap memperhatikan keseimbangan anggaran agar tidak mengganggu kapasitas fiskal negara. Ya, tentu mengimplementasikan ini bagian dari implementasi kepedulian kepada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu prinsipnya yang perlu kita. Bagaimana pelaksanaannya tentu nanti secara teknis nanti itu dibahas. Bagaimana mengatur keseimbangan anggaran tentunya ya. Ada prinsip dari APBN ini adalah prioritas tentunya.
mengutamakan yang memang utama begitu. Jangan yang sifatnya tidak penting jadi penting atau sebaliknya, itu kan harus dijaga tentunya. Tim transisi Prabowo Gibran telah mempersiapkan agenda pembangunan, termasuk target pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan mengatasi kemiskinan secara signifikan demi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan kompetitif. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerataan program dan anggaran ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan jangan sampai hanya dilakukan di kota, tetapi juga ke desa. Pembangunan jangan sampai hanya dilakukan di wilayah barat, tetapi wilayah timur pun juga harus merasakan manfaatnya. Kalau menurut saya paling penting ini tentang itu adalah soal kawasan Indonesia Timur. Jadi soal distribusi pendapatan, akses terhadap fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ya ini juga harus menjadi perhatiannya Pak Prabowo. Jadi Indonesia Timur ini harus mendapatkan perhatian yang khusus juga ya, supaya anggaran untuk Indonesia Timur walaupun sebenarnya ada di Papua, tapi sebenarnya monitoringnya harus dilakukan dengan baik supaya visinya Pak Prabowo tercapai. Ya. Contoh makan siang gratis. Makan siang gratis ini tidak sekedar makan siang, tapi menurut saya ada filosofinya penumbuhan ekonomi. Jadi artinya jangan sampai seperti kasus BLT yang dalam satu kantong semua providernya dari Jakarta. Kalau saya makan siang gratis itu harus menumbuhkan aspek pertanian UMKM yang ada di daerah. Komitmen DPR RI untuk memaksimalkan kinerja pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap program pemerintah dicerminkan dengan menambah 2 komisi dan membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. DPR RI memastikan penambahan AKD akan mengefektifkan fungsi pengawasan serta check and balances terhadap program Astacita pemerintah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat segera terwujud. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Elisa, bulan Oktober itu banyak hari spesial, apalagi kalau urusan kenegaraan nih. 1 Benar. Oktober kemarin kan ada pelantikan anggota DPR RI dan juga DPD dan juga MPR RI ya Elisa. Nah di 20 Oktober mendatang ini juga merupakan momen yang ditunggu-tunggu sekaligus menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia. Memang benar, karena memang tidak hanya pergantian kepemimpinan tertinggi negara pemirsa, namun pelantikan presiden ini juga menjadi simbol demokrasi yang terus berjalan di Indonesia. Dan seperti apa serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, bukan hanya seremoni biasa, pelantikan presiden merupakan peristiwa konstitusional yang memiliki makna mendalam bagi keberlangsungan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Oktober mendatang menjadi saksi sejarah bagi Indonesia. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen mengulik serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk memperkaya wawasan kita terhadap berbagai peristiwa penting di negara kita tercinta. Let's check it out! Penetapan 20 Oktober sebagai tanggal pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bila melihat daftar masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, 20 Oktober tidak ditetapkan sebagai waktu pelantikan sejak awal. Seperti yang kita ketahui, pasca kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ditunjuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Proses terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta terjadi di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tren pelantikan 20 Oktober ternyata pertama kali dimulai sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden pertama di era demokrasi Indonesia melalui proses pemilu yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Gus Dur dilantik tanggal 20 Oktober 1999 sebagai Presiden keempat RI melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang lengser di tanggal yang sama, yakni 20 Oktober 1999. Meski mengawali, Gus Dur tidak mengakhiri masa jabatannya di tanggal yang sama. Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima tanggal yang sama. Megawati baru menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2004 dan sejarah pelantikan lengser Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober terus digunakan pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hal ini, maka KPU menetapkan pelantikan Presiden diadakan pada 20 Oktober tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut. Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan MPR. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR. Artinya, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dipimpin oleh Ketua MPR RI periode 2024-2029, yaitu Ahmad Muzani yang berasal dari fraksi Gerindra. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan hadirin sidang MPR RI. Prabowo Presiden tertua dan Gibran Wakil Presiden termuda dalam sejarah.
Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI menjadikan dirinya sebagai Presiden terpilih 2024 dengan usia tertua dalam sejarah. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan saat mengikuti pemilihan Presiden 2024 sudah berusia 72 tahun. Saat dilantik, usia Prabowo akan menginjak 73 tahun. Meski begitu, jika tanpa memperhitungkan periode pertama kepemimpinan, Soeharto masih menjadi presiden terpilih dengan usia tertua saat memenangkan pemilu 29 Mei 1997. Kala itu, ia berusia 75 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Dengan begitu saat ini ia baru berusia 37 tahun. Gibran menggantikan posisi Muhammad Nasir yang pada waktu terpilih sebagai Wakil Presiden Soekarno periode kedua saat berusia 42 tahun. Itulah tadi serba-serbi seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada kepentingan rakyat. Maju terus, Indonesiaku! Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024. DPR RI akan melaksanakan rapat paripurna pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda laporan tim DPR RI tentang pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Juga masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda juga dapat mengaksesnya melalui tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.